Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen khusus Industri 360 dan masih bersama kami Fibiadi Swasti Pradana selaku CEO dari PT Debindo Multi Adi Swasti. Ya, Mas Fibi melanjutkan dialog tadi, Pak. Ya. Tadi kan Anda sempat menarik ke momen sebelumnya ketika pemerintah sudah mulai melakukan prioritas sejumlah anggaran terhadap sejumlah program kerja. Ya, artinya pun juga membuat banyak kementerian, lembaga, dan juga sejumlah BUMN mungkin juga melakukan pengetatan terhadap anggaran dan tidak melakukan event. Bagaimana tanggapan Anda dan strategi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu ini? Ya, jadi memang sedikit banyaknya pasti akan berimbas ya Mas ke industri kami ya di industri pameran. Tapi sebisa mungkin kita sudah melakukan strategi dan penetrasi canvassing dari awal gitu ya, kita udah lakukan dan kita sounding itu langsung ke beberapa menteri dan kementeriannya gitu ya, dan kita menyampaikan bahwa ini salah satu kegiatan khususnya Trade Expo Indonesia adalah ini nawacitanya Pak Prabowo yang menginginkan kenaikan ekonomi dan tumbuh hingga 8% gitu ya, sehingga mau tidak mau transaksi dan juga nilai ekspor itu berperan sehingga meningkatkan ini perekonomian 8%. Jadi kita menyampaikan urgensinya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin mereka yang tadinya ngambil space lebih besar mungkin akan slightly lebih kecil, tapi mereka tetap kehadiran mereka tetap ada, Mas. Jadi memang kita mau tidak mau mengikuti juga ya, mengikuti market yang sedang berkembang saat ini gitu ya. Kita juga tidak rigid, tapi kita harus bisa agile gitu ya, fleksibel juga mengikuti current situation yang ada. Jadi kita cuma bisa berharap pada saat ini mungkin ada stimulus-stimulus nantinya di di semester kedua, itu bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar lagi. Baik, setelah dari salah satu tantangan yang pernah dilewati, kita akan bahas soal sejumlah strategi atau aksi korporasi yang dilakukan. Karena kalau kita tahu ini kan tadi Mas Fibi sendiri mengatakan yang mainstream banyak bikin event, plak line up-nya juga bahkan sama persis cuma ganti nama. Betul. Tapi kenapa justru malah Debindo memilih perdagangan, ekspor, lalu juga konstruksi? Apakah ini menjadi salah satu strategi agar anti mainstream atau ada reason lain? Oke, Mas. Jadi mungkin saya tarik dulu mungkin hampir 40 tahun yang lalu gitu ya. Kita berdiri dari tahun 1987 gitu ya. Debindo itu berdiri dari Dwi Evi Budi gitu ya. Kita founding fathers kami gitu ya. Itu mereka bertemu di asosiasi HIPMI gitu ya. Dan mereka itu membawa vision untuk meningkatkan dunia industri pameran. Jadi Debindo salah satu pioneer dan juga terbesar lah ya Mas ya. Mungkin zaman dulu mungkin 1-2 aja gitu ya. Debindo lahir tahun 1987, lalu juga kita dulu itu adalah punya competitive advantage dan kita itu besar karena pameran properti, Mas. Jadi pameran pada saat itu industri paling besar itu properti. Ya, jadi kita dulu bekerja sama dengan Real Estate Indonesia, Re Expo. Nah, kita buat Re Expo, Expo dan lain-lain. Itu kita berjalan sampai 2018 mungkin ya. Trennya sebelum Covid itu masih cukup bagus, Mas. Properti kan masih lihat di mana-mana gitu ya. Udah bahkan kita buat rekor muli pameran perumahan terbesar di Indonesia berbarengan, Mas, di beberapa kota besar gitu. Sehingga kita lihat dari situ ada irisan industrinya, Mas, gitu ya. Jadi tadi building material dan lain-lain. Terus juga kalau kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dulu, karena kementeriannya dulu namanya Kementerian Perindak ya, Perindustrian dan Perdagangan. Jadi di situ kita lihat juga ada multisektor kita juga jalanin. Dan Trade Expo itu dulu kalau nggak salah namanya PPI, kan Produk Ekspor Indonesia. Pada saat Ibu Menteri Maria Eka Pangestu 2006, kami juga yang handle di Jaya Expo, berubah namanya jadi Trade Expo Indonesia, di rebranding supaya orang lebih kenal. Jadi kita udah belajar dari multisektor juga. Bahkan dulu kita mungkin salah satu peserta pameran industri mobil dulu pertama, tapi tahun 98 Mas, kita mungkin agak sedikit apes gitu ya karena industrinya belum mendukung. Jadi memang ini untung-untungan Mas. Kalau B2B kita harus tahu dulu industri mana yang mau kita penetrasi. Karena kan akan melewati visibility test dulu. Terus juga gimana respon dari customer. Terus juga kepercayaan dari masyarakat ini seperti apa. Karena kan biasanya kan pertama udah nggak begitu menarik gitu ya bagi mereka ya.
kita juga ini ada beberapa IP baru gitu ya kita buat namanya Pekan Halal Indonesia dan juga ada Explorex. Jadi Experience Expo gitu ya. Jadi kita fokus untuk extreme sport juga. Mas sekarang kan sport lagi booming banget happening. Jadi outdoor, jadi land, air, and sea. Itu hopefully kita will running di next year April di Nice Peak gitu. Jadi memang kita ngelihat juga demand pasar dan industri itu seperti apa. Karena itu berperan banget Mas dari pasarnya seperti apa. Kita harus berkolaborasi dengan asosiasi mana, komunitas mana, dan yang terakhir yaitu minta dukungan dari kementerian dan lembaga. Karena mau gimana pun mereka pemangku kebijakan, mereka yang punya anggaran gitu kan. Jadi kita minta tolong mereka juga, at least mereka hadir gitu, bisa membantu kita upscaling lah untuk dari segi event. Dari sejumlah sektor yang dibahas, tadi saya penasaran sebetulnya terkait dengan sektor teknologi seperti apa. Kan tadi sebelum menyebut Buildtech. Iya. Ya, yang notabene yang saya tangkap tadi mungkin lebih banyak 80% soal konstruksi, bukan dominan teknologi AI dan lain-lain. Sedangkan saat ini semua serba masif dan banyak juga pameran-pameran terkait dengan teknologi. Iya. Apakah Demindo sendiri akan menyasar ke sana atau justru pernah? Kita sebenarnya pengen juga Mas penetrasi ke sana, tapi kan kita lihat dulu nih, karena ada big players juga yang sudah main ya. Dan biasanya kalau teknologi itu mereka tidak hanya fokus di expo aja Mas, di conference gitu. Jadi memang hemat kami juga mungkin kita butuh R&D lagi supaya lebih kuat juga. Nanti kita coba penetrasi ke sana. Tapi kalau kita melihat kekuatan kita dulu nih, kita maksimalkan Mas advantage yang kita punya. Yaitu tadi saya bilang di Indonesia Building Technology Expo, pameran building material. Jadi di sini tuh ada teknologi dan produk-produk baru yang hadir Mas di pameran BT itu. Jadi banyak banget. Terus kita juga ada pameran konstruksi sport. Itu namanya IFEX juga. ISFEX. Jadi itu konstruksi untuk misalnya padel, stadium, tempat biliar, segala macam. Jadi itu banyak banget sebenarnya irisannya. Jadi kita masih coba berfokus di sana karena memang ada divisinya sendiri. Dan kalau kami saat ini memang masih mempush untuk penetrasi market-market luar. Untuk UMKM ataupun juga national company yang udah ada di Indonesia yang udah beyond ekspornya ya, udah ke beberapa negara ya, kita akan coba maksimalkan ini melalui Trade Expo Indonesia. Tapi dari berbagai sektor-sektor yang sudah dijamah oleh teman-teman di Demindo, sekarang kita ngomonginnya cuan deh, secara realistis. Mana yang paling masih cuanable di kondisi saat ini? Tadi kan ngomong soal konstruksi, lalu juga ngomongin soal rencananya akan padel, olahraga, lalu juga olahraga ekstrim, ekspor, impor, dan lain-lain. Mana yang paling realistis di tengah daya beli yang terbilang masih melemah, khususnya mungkin menengah ke bawah? Sebenarnya mungkin di industri hobi kali Mas ya, saya bilang tadi ya. Mungkin ya Forever and Mom Baby Expo itu ya, karena jadi salah satu kebutuhan Mas. Mau nggak mau mereka beli gitu ya. Terus kalau di hobi kayak tadi yang extreme sport, olahraga itu mereka butuh. Dan juga kalau misalnya kita lihat anak-anak millennials ke bawah gitu ya, kalau rumah tuh desain, gue udah mau, ekspektasinya udah, gue bisa lihat di Canva, Pinterest, segala macam. Jadi mereka udah nyari ke produk-produk, ya udah nih, walaupun mahal mereka akan saving untuk berbelanja di sana. Gitu. Jadi yang menjadi tantangan adalah kebanyakan mungkin misalnya ada exhibitor dari luar kan, produk mereka ya harganya mau tidak mau pasti akan lebih tinggi gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi cuan yang tadi Mas sampaikan, gitu ya, sebenarnya ada peluang di Trade Expo Indonesia. Karena produk kita misalnya ya harganya kan harga di Indonesia, walaupun let's say kita penetrasi keluar karena ada biaya import tax, tarif, terus juga logistik dan sebagainya lebih mahal, tapi karena currency kita lagi drop banget, otomatis itu dilirik sama dunia. Kenapa? Harga mereka, aku punya bayangin deh Mas, mungkin 1 euro tuh udah berapa di Indonesia pada saat ini. Gitu. Jadi mereka, dengan nilai segini, aku bisa dapat segini banyak produk. Kalau kita jual di sini berarti cuannya lebih gede kan. Yang artinya semakin memancing peluang untuk para peserta atau mereka untuk bergabung dan coba tertarik penetrasi pasar di luar. Tapi kalau secara historis dari pameran yang diadakan paling banyak minatnya dari mana? Dalam negeri atau mancanegara? Kalau untuk T pasti dari luar Mas ya. Jadi ada top 5 countries setiap tahun itu berbeda-beda karena kita topnya Trade Expo Indonesia itu peaknya itu sampai 180 negara yang pernah datang ya perwakilannya. Jadi itu banyakan dari luar Mas ya kalau untuk produk kita. Tapi kalau misalnya Mas ngomongin domesticated Indonesia domestik ya itu tadi saya bilang yang
pameran yang memang berlandasan hobi gitu Mas, yang interest orang yang bisa nilai tukarnya nih kayak aduh. Walaupun mahal gue tetap harus beli lah. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh mungkin ngeliat lagi tren. Validasi kayaknya. Betul. Validasi, luxury. Terus kayak sekarang aja kartu aja, nilai kartu Pokemon. Iya. Itu ini. Dan bahkan saya sempat kaget ya. Itu kan biasanya mereka hanya main di pasar-pasar mall gitu ya. Sekarang ada expo-nya juga. Dan saya cukup amazed gitu ya, berani akhirnya di Indonesia punya Indonesia Card Show gitu ya. Karena di luar biasanya hanya di luar Mas yang berani di area exhibition. Tapi di Indonesia akhirnya finally ada juga yang kayak gitu. Sekarang kalau kita ngomongin lebih general nih Pak Fibi terkait dengan secara general MICE Indonesia, industri ini apakah Anda melihat untuk Indonesia sendiri sudah berkembang dibandingkan negara lain? Karena tadi Anda mengatakan kan secara meningkat dari tahun 2020-an atau 2023. Sedangkan Debindo sendiri sebetulnya udah lama dari tahun 1987. Betul. Bagaimana pandangan Anda MICE Indonesia dibandingkan dengan industri MICE di mancanegara, ASEAN? Ya, jadi gini Mas, mungkin kalau kita lihat kita masih ketinggalan dari beberapa, gak usah yang jauh-jauh dulu ya Mas ya. Sebenarnya kan kalau exhibition tuh kiblatnya orang pasti rata-rata ke Jerman. Nah ini sekarang udah bergeser ke Cina juga ya. Nah tapi kalau dan negara tetangga kita sebenarnya masih tertinggal dari Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Sebenarnya paling banyak expo itu ada di Thailand Mas, gitu ya. Karena mungkin itu dapat stimulus dari pemerintahnya juga dan yang saya tahu memang dia expo centernya itu banyak dan itu owning by government Mas. Kalau di sini adalah jadi permasalahan adalah venue-nya itu mau tidak mau tiap tahun pasti ada kenaikan harga karena memang venue tersebut bukan dimiliki oleh pemerintah, melainkan pihak swasta. Jadi itu yang salah satu yang mempengaruhi juga gitu ya, karena ada kenaikan harga di ini pasti harga jual dari kami ke peserta juga kan pasti akan lebih tinggi, berpengaruh. Jadi mungkin kalau salah satu fundamental basicnya itu dari situ Mas. Dan yang kedua adalah ekosistem tadi ya, kedatangan buyer, kesiapan kita gitu ya. Nanti kalau misalnya industrinya udah masuk, apakah di pasar di lokal di Indonesia itu sanggup nih cope up gitu ya. Misalnya produk-produknya minta volume dengan nilai segala macam gitu ya. Itu masih bisa nggak ya? Nah terus juga kita ngelihat dari sisi branding, packaging dan produknya. Memang untuk saat ini udah lebih kreatif Mas, tapi masih kita lihat UMKM di beberapa daerah yang sebenarnya memiliki produk-produk premium, tapi karena brandingnya belum maksimal sehingga tidak bisa menembus penetrasi market-market yang ada baik di nasional maupun di luar. Jadi memang kalau kita lihat ini butuh bantuan dari segala pihak ya, seluruh stakeholder, baik dari exhibitor, baik dari kami di PO, Professional Exhibition Organizer, dari asosiasinya, terus juga industrinya, terus juga dari kementerian dan lembaga. Kita harus duduk bareng, kita formulasiin gimana nih kita bisa cope up dari negara-negara tetangga gitu. Karena kalau di Singapura, kita ngomongin Singapura, Mas sudah tahu sendiri ya, untuk MBS dan lain sebagainya udah internasional hub-nya nih buat di Southeast Asia. Malaysia itu juga beberapa juga dimiliki pemerintah sehingga harganya lebih murah. Gitu ya. Dan nilai tukarnya kemarin Indonesia sangat kuat nih sama Malaysia, jadi masih oke lah. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin udah Thailand, wah itu udah banyak banget Mas. Karena kita lihat diferensiasi expo-nya dan peminat buyernya itu lebih banyak lagi kalau di Thailand. Gitu. Baik, Pak Fibi, tadi kan kita mendengar bahwa pandangan Anda melihat Indonesia saat ini mungkin kalah bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Tapi kalau melihat visi besar dari Debindo terhadap exhibition Indonesia, apakah kedepannya bisa menjadi negara dengan industri exhibition terkuat? Silakan, ini menjadi pertanyaan terakhir. Ya, jadi kalau kita pasti ya Mas ya, namanya perusahaan kita punya ada milestone sendiri gitu ya, apalagi founding fathers kita juga salah satu pendiri asosiasi Asprapi gitu, dan kita mau asosiasi industri pameran juga tumbuh dengan baik Mas gitu. Jadi kita memang menginginkan bahwa mungkin paling dekat adalah milestone kami di 50 tahun Debindo, mungkin 10-11 tahun lagi dari sekarang gitu ya. Jadi kita bisa menjadi salah satu pioneer lah ya, jadi contoh bisa mengembangkan industri pameran terbesar di Indonesia dengan standarisasi dan profesionalisme yang cukup tinggi. Karena kita untuk saat ini masih berkiblat dari beberapa negara tetangga kan. Dan tapi kita juga sudah join AFK, Asosiasi Federasi Pameran
Southeast Asia dan UV. Kita berkiblatnya tuh di UV, Mas. Itu kalau internasional tuh ada apa yang mengayomi kita semua lah, industri pameran itu di UV. Jadi kita pengen seperti itu, dan kalau saya lihat karena kita dulu sempat ada merger dengan GV, joint venture dengan perusahaan ITE London. Jadi kita Debindo ITE gitu ya. Sebelum kita buyback, jadi kita hopefully juga nanti kita lihat dari industri pameran, apabila kita udah big players di Indonesia, kita mau juga keluar, Mas. Oke. Kalau mereka ini sekarang udah, kalau yang big playernya mereka, dia punya pameran sendiri, tapi dia juga jadi trader nih, Mas. Jadi trader, mereka beli pameran di daerah mana, kita lihat penetrasinya, mereka coba konekin satu sama lain gitu ya. Sehingga itu pasarnya makin besar lagi gitu. Ya, mungkin banyak sekali beberapa pameran di dunia itu, Mas mungkin tahu, ada di Dubai dan lain sebagainya, itu karena keuletan dari masing-masing PIO itu. Itu sih, kita pengennya juga seperti itu, nanti bisa hopefully bisa lebih besar lah dari mereka. Dan salah satu contohnya pun yang memang sudah dilakukan adalah dengan menghadirkan juga secara tahun turun-temurun, secara tahun ke tahun ini TEI, Trade Expo Indonesia di tahun ini juga masih akan terlaksana. Proyeksinya seperti apa? Kalau tahun ini ke 41 karena emang ada challenging juga gitu ya, tapi kita lihat harus tetap optimistik gitu ya. Kita opportunity ini harus kita ambil, karena kita grab, kalau enggak ya teman-teman akan kelewatan opportunity ini, karena dengan nilai dolar yang turun, itu berarti pasti bayar-bayar akan lebih tertarik dengan produk kita, karena jauh lebih murah gitu ya, dengan competitiveness produknya yang cukup lebih cukup baik lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin saya juga mengajak untuk teman-teman yang ingin mencoba penetrasi market-market di luar gitu ya, mungkin bisa lihat ke www.TradeExpo Indonesia, atau bisa di sosial medianya Trade Expo ID gitu ya, nanti eksplorasi tentang Trade Expo Indonesia, karena kalau kita nggak ambil kapan lagi gitu. Ini satu-satunya pameran perdagangan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah. Bukan di endorse ya, beda di endorse, tapi ini dimiliki, owning by government. So 100% government pasti akan support, akan mencoba memaksimalkan dengan perwakilan-perwakilan yang ada untuk mencarikan bayar-bayar mereka untuk peserta-peserta T. Dan memang ya seperti saya sampaikan ke Mas tadi ya, ini nawacitanya Pak Prabowo juga gitu ya. Dan biasanya setiap tahun pasti Presiden akan hadir, Pak Presiden akan hadir. Hopefully tahun ini Pak Prabowo hadir, karena tahun kemarin beliau berhalangan gitu diwakilkan. Jadi hopefully tahun ini akan hadir, akan mensupport kita, sehingga kita dapat mendongkrak gitu ya. Kita bisa survive keluar dari yang indeks ekonomi yang lagi stuck ini. Baik, benar sekali. Semoga Pak Habibie ini benar ya, industri exhibition dan juga MICE Indonesia bisa terbebas dari segala jeratan-jeratan sentimen negatif. Salah satunya adalah daya beli yang semakin melemah. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami. Vibiadi Swasti Pradana, CEO PT Debindo Multi Adis Swasti, telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi telah menutup perjumpaan kita dalam Nusantara Economic Update. Dan juga tentunya ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono.